Guardian Health enemies that I will tear. Ada yang punya masalah bercerai jadi janda. Iya. Tidak punya masalah suaminya meninggal pun jadi janda. Jangan sedih, jangan merasa terhina. Ini ketentuan Allah. Dulu nggak punya suami. Iya. Anda menikah punya suami. Iya. Ada yang punya masalah bercerai jadi janda. Iya. Tidak punya masalah suaminya meninggal pun jadi janda. Jadi judul kita hari ini bukan mauku menjadi janda, tapi merupakan ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu, jangan Anda merasa hina, jangan Anda merasa terpuruk, karena kita perempuan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimuliakan oleh Allah, diagungkan oleh Allah, sampai di Quran ada surat yang namanya surat An-Nisa. Tidak ada surat Ar-Rijal. Iya juga ya. Makanya hebat perempuan. Betapa hebatnya yang namanya kita perempuan ketika Rasulullah ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, siapa yang dimuliakan? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Baru ayahmu." Kenapa? Kita perempuan ditakdirkan orang yang paling kuat. Kita perempuan mengandung, melahirkan, menyusukan, Masya Allah. Dan kita ditakdirkan oleh Allah mental kita kuat. Buktinya, kalau seorang laki-laki ditinggal meninggal istrinya, begitu dikubur istrinya, nangisnya sebelah mata. Yang sebelah lagi nyari ganti istrinya, betul? Kalau kita perempuan, suami kita meninggal, biasa aja. Ditakdirkan oleh Allah sanggup sebab kita kerjakan. Ngurus anak sok, ngurus rumah tangga hayu, masak nasi, masak sayuran, ngejahit pakaian, semua bisa, nyari duit bisa. Kenapa tidak? Manfaatkan elemen-elemen yang ada di Allah Subhanahu wa Ta'ala di jalan yang Allah ridhoi. Makanya kita yang jadi janda, jangan sedih, baca Quran. Anda lihat bagaimana perempuan yang bernama Siti Hadijah. Pengusaha hebat yang luar biasa, pegawai sangat banyak. Termasuk Rasul pun pegawai Siti Hadijah. Anda lihat bagaimana Ummu Salamah. Perempuan janda yang suaminya meninggal menyamak kulit. Bagaimana Robi'ah Al-Adawiyah. Bagaimana Siti Aisyah. Bagaimana Asyifa dan perempuan-perempuan yang lain. Maka yuk saya mengajak Anda. Karena jadi janda bukan kemauan kita, tapi Allah takdirkan. Rezeki bukan dari suami, tapi dari Allah selama kita bekerja. Kemudian berdoa yang terbaik kepada Allah. Insya Allah rezeki diberikan oleh Allah sesuai kebutuhan kita. Betul. Jadi jangan merasa minder, jangan merasa paling susah ketika menjanda ya Maya. Ada yang bilang, "Mama, suami saya meninggal, anak saya 3. Bagaimana saya?" Mama tanya, "Ibu kerja?" "Tidak." "Makan kemiskinan, otak lu nggak dipakai." Iya. Mama selalu membuat orang-orang harus selalu semangat. Ya. Hidup Jangan sama meratapi sekali. nasib. Iya, tapi jalani kehidupan. Bukan pengen dikasihani. Tapi kita nolong orang itu lebih baik daripada kita minta ditolong orang. Hidup janda. Kalau nggak hidup, udah jadi almarhumah Ipan. Oke kalau gitu. Siapa yang mau nanya lagi sekarang? Yang merah, yang bunga-bunga silakan. Pasti Ibu. yang nanya janda, Pan. Enggak, coba kita tanya. Emang ibu janda? Dia Ipan mau tahu aja. Katanya mama mau tahu sini. Kalau diangkot ada Pan. Kutunggu jandamu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya mama yuk. Ayo. Perkenalkan nama saya Yayet dari Majelis Taklim Al Munawaroh Bandung. Yayet.
Begini mah, Ya. saya punya teman, dia kebetulan single parent, Oke. curhat kepada saya. Ya. Oke. Kebetulan anak-anaknya sudah berkeluarga semua. Oh, ya. Iya, jadi dia tinggal sendiri. Oh. Diajak sama anak-anaknya untuk tinggal bareng sama mereka, dia lebih nyaman tinggal sendiri. Kenapa katanya? Karena di rumah katanya tidak ada yang merawat, kemudian dia di rumah punya peliharaan, punya apa tanaman yang harus diurus. Jadi ya mungkin kalau orang tua yang ini lebih nyaman di rumah sendiri. Ya, rata-rata seperti itu ya. Ya. Pertanyaan Yayat. Iya, pertanyaannya kebetulan dia itu ketemu sama Kebetulan mulu lu ada 5. mantan teman sekolahnya mah. Terus? Dan setelah itu dia berniat untuk menikah lagi. Tapi kebetulan ada salah satu anaknya Ada 7 yang kebetulannya. Kebetulan. Ada 7 tuh. kebetulannya. Ya. Ada salah satu. Dihitung. Ikut ngitung juga. Ada salah satu anak yang tidak setuju mah. Terus kebetulan? Enggak, ini enggak kebetulan. Nah, saya mau bertanya kepada Mama, bagaimana memberi pemahaman kepada anaknya supaya dia memberikan izin kepada ibunya untuk menikah lagi. Oke. Oke. Wahai ibu-ibu, para janda, Ya. Anda harus tahu. Seorang ibu ketika akan menikah tidak ada syarat izin dari anak-anaknya. Anaknya kasih izin kek, tidak izin kek, Anda sah menikah. Anaknya nggak ngerti, harus dikasih pengertian. Tidak semua kebutuhan seorang ibu tercover oleh anaknya. Anaknya di mana, emaknya di mana. Tadi teman saya kebetulan udah 8 kali. Kebetulan 8 kali. dia tinggal di rumah. Diajak anaknya nggak mau. Jangankan orang lain, saya sendiri gak mau di rumah anak. Gue punya rumah, gue punya kebahagiaan di rumah, banyak kenangan dengan suami. Jangan dipaksa kami tinggal di rumah kalian, karena kita punya dunia sendiri. Jadi bilang sama teman Anda yang kebetulan 9 pengen kali. menikah, silahkan menikah. Tapi istiharoh dulu. Begitu, Ceyet. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siapa lagi yang mau nanya? Tapi kebetulan waktunya sudah habis. Ya. Maksudnya di segmen ini. Nanti kita kasih lebih panjang lagi bertanya ya. Kita kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Siraman Kolbu bersama Mama Dede. Tanya Mama yuk. Masih bersama kami di sini di Siraman Kolbu bersama Mama Dede. Tanya Mama yuk. Tepuk tangannya mana? Oke. Waktu masih banyak. Ayo, siapa yang mau bertanya? Yang abu dulu ini, silakan Ibu. Berdiri, Bu, silakan.